Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lis dalam Mapel Kimia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kimia, yaitu minyak bumi dan gas alam. Agar kalian dapat memahami tentang materi minyak bumi dan gas alam ini, simak baik-baik ya videonya. Sumber energi yang banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut sebagai bahan bakar fosil. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik lautan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar lautan, kemudian tertutup oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan. Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini memakan waktu hingga jutaan tahun. Berikut ini adalah proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama, ganggang hidup di danau tawar juga di lautan, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Kemudian, ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung, membentuk batuan induk atau source rock. Kemudian source rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas sehingga terjadi proses pemasakan. Kemudian source rock atau dalam hal ini karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian minyak yang terbentuk bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori bagaikan air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh suatu lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi sehingga sebagian lautan menjadi daratan. Ini adalah gambar pembentukan minyak bumi yang ada di dalam bumi. Adapun batu bara dipercaya berasal dari pohon-pohon dan pakis yang terkubur sekitar 3 juta tahun yang lalu, mungkin karena gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Berikut adalah pembentukan batu bara yang terdapat di alam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Mutu endapan batu bara juga ditentukan oleh suhu, tekanan, serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Proses awalnya endapan tumbuhan berubah menjadi gambut atau peat, yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau lignit, atau disebut pula batu bara coklat atau brown coal. Batu bara muda adalah batu bara dengan jenis maturitas organik rendah. Batu bara muda akan berubah menjadi batu bara. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon, terutama alkana, kemudian sikloalkana. Komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang.
Berikut adalah komposisi dari minyak bumi. Jenis senyawa yang ada dalam minyak bumi tersebut ya bisa dilihat pada tabel. Yang pertama hidrokarbon. Itu persentasenya paling tinggi yaitu 90-99%. Selain itu juga ada jenis senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam dengan jumlah atau persentase yang sedikit. Sedangkan gas alam terdiri dari alkana suku rendah yaitu metana, etana, propana, dan butana dengan metana sebagai komponen utamanya. Berikut adalah komponen yang ada di dalam gas alam. Gas metana atau CH4 yang paling tinggi persentasenya yaitu 80-95%. Kemudian etana C2H6 5-15%, propana C3H8 dan butana C4H10 kurang dari 5%. Batu bara mengandung hidrokarbon suku tinggi, selain itu juga mengandung senyawa belerang. Yang ketiga adalah pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut dan dapat diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Di Indonesia terdapat beberapa tempat penambangan minyak, yaitu misalnya di NAD, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Papua. Minyak yang diambil pada saat pengeboran merupakan minyak mentah atau crude oil. Minyak ini berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Nah, jadi minyak mentah ini belum bisa langsung digunakan, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Minyak bumi diolah melalui 2 tahap. Yang pertama adalah pengolahan tahap primer. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Berikut adalah menara fraksionasi dari pengolahan minyak mentah. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Semakin ke atas artinya suhu semakin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas itu yang disebut sebagai gas petroleum. Melalui kompresi dan pendinginan, gas petroleum dicairkan sehingga diperoleh LPG. Selanjutnya adalah pengolahan tahap kedua. Setelah melakukan distilasi bertingkat, pengolahan tahap kedua dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Yang pertama adalah perengkahan atau cracking, yaitu perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer.
Kemudian yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu proses pembersihan produk menggunakan pelarut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, merupakan proses pemisahan produk dari pengotornya melalui perbedaan titik cairnya. Dan selanjutnya yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating, yaitu pembersihan yang dilakukan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang mungkin terdapat setelah pengolahan tahap pertama. Berikut adalah tabel fraksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi. Dapat dilihat pada tabel untuk fraksinya, kemudian jumlah atom C-nya, titik didih, dan kegunaannya. Hasil penyulingan minyak bumi ini diperoleh beberapa fraksi. Yang pertama itu gas alam, jumlah atom C-nya 1-4, titik didihnya kurang dari 30 derajat Celcius, dan kegunaannya adalah untuk bahan bakar gas atau LPG. Kemudian ada petroleum ether, jumlah atom C 5-6, titik didihnya adalah 30-90 derajat Celcius. Kegunaannya untuk pelarut dan dry cleaning. Kemudian fraksi berikutnya gasolin atau bensin, jumlah atom C-nya 5-12, titik didihnya 70-140 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel untuk fraksi-fraksi yang lain. Selanjutnya adalah bensin, petrol atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor baik roda 2, roda 3, ataupun roda 4. Sekarang tersedia beberapa jenis bensin. Yang pertama adalah Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Ketiganya mempunyai mutu yang berbeda. Mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya dan dinyatakan dengan nilai oktan. Untuk menentukan nilai oktan, ditetapkan dua jenis senyawa sebagai pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Berikut adalah struktur dari isooktana dan N-heptana. Isooktana merupakan hidrokarbon rantai bercabang dan N-heptana merupakan hidrokarbon rantai lurus. Isooktana menghasilkan ketukan paling sedikit dan diberi nilai oktan 100, sedangkan N-heptana menghasilkan ketukan paling banyak dan diberi nilai oktan 0. Suatu campuran yang terdiri atas 80% isooktana dan 20% N-heptana mempunyai nilai oktan sebesar 80. Cara perhitungannya adalah 80/100 dikali 100 ditambah 20/100 dikali 100 sama dengan 80. Berikut adalah berbagai jenis bensin dan nilai oktannya. Ada premium, bilangan oktannya 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, dan Pertamax Turbo 98. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin baik mutu bensinnya. Fraksi bensin dari hasil penyulingan mempunyai nilai oktan yang rendah. Hal itu terjadi karena sebagian besar bensin dari hasil penyulingan terdiri atas alkana rantai lurus. Nilai oktan bensin harus ditingkatkan sebelum dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan reforming atau menambahkan zat anti ketukan. Reforming adalah suatu proses untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang sehingga akan menaikkan nilai oktannya. Zat anti ketukan yang lebih aman digunakan bagi lingkungan yaitu adalah MTBE.
Selain itu, dapat dilakukan juga proses pencampuran yang disebut blending, yaitu pencampuran bensin yang diperoleh melalui cracking dengan bensin yang diperoleh dari hasil penyulingan. Selanjutnya adalah nafta. Fraksi ringan dari minyak bumi C5 sampai C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6 sampai C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Selanjutnya adalah gas alam. Gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Gas alam terutama digunakan sebagai bahan bakar industri, bahan bakar rumah tangga, dan pemanas ruangan di musim dingin. Gas alam juga berfungsi sebagai sumber hidrogen dan sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis industri. Indonesia adalah salah satu penghasil utama gas alam, terutama dari ladang gas Bontang yang terletak di daerah Kalimantan dan ladang gas Arun yang terletak di daerah Aceh. Ini adalah gambar ladang gas Bontang di daerah Kalimantan dan ladang gas Arun yang ada di daerah Aceh. Demikianlah pembahasan kita pada materi kimia tentang minyak bumi dan gas alam pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.